Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan 2029 bertarung. Kita ini hidup dalam keterbelakangan. Kita sering tertinggal bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mengantisipasi perubahan. Karena itu penting sekali bagi kita semua untuk mengantisipasi perubahan itu. Kami coba sebagai ilustrasi apa yang dikerjakan di Jakarta. Banyak yang tertinggal. Tadi bicara ekonomi, rakyat kita banyak tertinggal. Pandemi kemarin memberikan hikmah. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan 2029 bertarung. Dan ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa. Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan 2029 bertarung. Ya kan? Sedikit-sedikit mau demo boleh, tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan, dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, bom molotov, saya katakan itu membahayakan, itu pidana. Saya tidak ragu-ragu. Izinkan saya juga menyampaikan, tadi disampaikan tentang kondisi umat, kondisi tantangan zaman. Bang Usama tadi menyampaikan kita ini hidup dalam keterbelakangan. Kita sering tertinggal bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mengantisipasi perubahan. Karena itu penting sekali bagi kita semua untuk mengantisipasi perubahan itu. Kami coba sebagai ilustrasi apa yang dikerjakan di Jakarta. Banyak yang tertinggal. Tadi bicara ekonomi, rakyat kita banyak tertinggal. Pandemi kemarin memberikan hikmah tersendiri bagi kita. Bayangkan, sampai di Jakarta ini, begitu kondisi pandemi terjadi pembatasan interaksi, maka mereka yang pendapatannya harian langsung kehilangan sumber mata pencarian langsung. Dan itu diperhatikan yang dulu pulang kampung. Siapa yang pulang kampung? Yang pulang kampung tidak punya aset, gerobaknya sewa, kontrak rumahnya kontrakannya juga petak kontrakan, tidak ada pendapatan. Inilah yang generasi awal pulang kampung. Karena itu kita di Jakarta mencoba untuk apa yang harus saya lakukan? Tidak bisa didiamkan ini. Di sisi lain ada pasar ekonomi yang berkembang namanya digital, yang jualannya online. Nah, yang jualan online kalau sampai makanan itu yang jualnya tengah ke atas. Yang kaki 5 itu nggak dagang online. Yang jual ke atas itu yang fotonya bagus, yang bisa masang itu tengah ke atas tuh. Tapi tengah ke bawah nggak masuk. Lalu kita mencari cara apa yang bisa kita kerjakan. Diskusi sana sini ketemu bagaimana memasukkan mereka dalam perekonomian digital. Ternyata mereka tidak bisa masuk. Karena apa? Tidak punya IUMK namanya, izin usaha mikro kecil. Yang kedua, mereka tidak punya NPWP. Coba aja datang kepada gerobak bakso tuh tanya, "Pak, punya NPWP?" Pasti jawab apa gitu. Punya IUMK nggak punya. Jadi apa yang dikerjakan kami? Yang kami kerjakan adalah mengirimkan petugas menyisir semua pedagang kaki 5 dan membagikan IUMP dan NPWP kepada mereka semua. Dibagiin aja sudah, nggak usah pakai syarat rumit-rumit, bagiin. Dan apa yang terjadi? Awalnya ditolak, Pak, karena kalau petugas datang tuh biasanya menggusur, Pak. Jadi waktu datang mendata itu mereka mengira akan ada proses pengusahaan, sebetulnya akan diberikan izin. Tapi yang mengharukan adalah datang ke kelurahan-kelurahan. Pada masa pembagian UMK itu, ibu-ibu berderet ratusan itu di kelurahan-kelurahan se-Jakarta. Apa mereka? Ngantri minta izin usaha supaya di rumahnya punya izin. Dulu kalau tidak punya IMB tidak punya izin usaha. Kalau tidak punya persyaratan ABCDE tidak dapat izin usaha. Izin usaha itu akhirnya diambil oleh mereka yang tengah ke atas semua. Yang bawah-bawah tidak punya apa-apa. Rumahnya aja ngontrak, ukurannya bilik, asetnya tidak ada. Bagaimana mereka bisa dapat izin? Kemarin semua berizin. Ini bagian dari hikmahnya. Bagi. Dan apa yang terjadi? Dari cuma 58.000 sepanjang sejarah Jakarta yang punya IUMK itu cuma 58.000. Dalam waktu kurang dari 1 tahun menjadi 252.000 pemilik IUMK se-Jakarta.
Dan ketika mereka punya, apa yang terjadi? Mereka tersambung dengan pacar digital. Ini satu ketika saya pernah mengalami malam-malam makan pecel lele di kawasan Pasar Jumat jam 9, jam 10 malam. Lalu pesan pecel lelenya kaki 5 otomatis di pinggir jalan, ya warung pecel lele yang biasa kita lihat itulah. Ketika pesan, lama juga nggak datang ini pesanannya. Jadi akhirnya saya minta tolong sama tim saya, asisten tolong ditanyain ini kok makanannya nggak kunjung datang gitu. Lalu si pemiliknya mendatangi, maaf Pak Gub, minta maaf Pak Gub, ini Pak antrian pesanan online-nya banyak gitu. Jadi di samping saya itu ada ojek-ojek banyak. Saya mengira itu pangkalan ojek, kan biasa ojek nongkrong banyak, ternyata ojek itu nungguin pesanan. Sana itu dia pesanan. Jadi lokasinya pinggir jalan, statusnya kaki 5, ordernya online. Kan saya tanya kenapa? Iya, terus dia cerita sudah punya IUMK, sudah punya NPWP, sehingga dia masuk di dalam pasar digital. Ini tidak terlihat di permukaan dan dijamin nggak ada koran manapun yang memberitakan soal ini. Nggak ada, nggak ada. Tapi yang penting bukan pemberitaan, yang penting rakyat merasakan perubahan kondisi perekonomian. Itu yang paling penting. Luar biasa. Bayangkan kita berdiri di sebuah persimpangan. Di satu sisi kita melihat gedung-gedung tinggi, teknologi yang semakin canggih, dan generasi muda yang penuh potensi. Namun di sisi lain, kita juga menyaksikan kenyataan yang tidak bisa kita abaikan. Masih ada kesenjangan, masih ada daerah yang tertinggal, dan masih ada banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Dalam berbagai kesempatan, Anies Baswedan pernah menyampaikan sebuah pandangan yang mengajak kita untuk jujur melihat kondisi ini. Ia menyinggung bahwa kita tidak boleh menutup mata terhadap keterbelakangan yang masih ada di sekitar kita. Pernyataan ini bukan untuk melemahkan semangat, melainkan untuk membangun kesadaran. Karena sesungguhnya kemajuan tidak dimulai dari rasa puas diri, tetapi dari keberanian untuk mengakui bahwa kita belum sampai di tujuan. Keterbelakangan yang dimaksud bukan berarti kita tidak memiliki kemajuan sama sekali. Indonesia telah berkembang pesat dalam banyak hal. Infrastruktur dibangun, akses pendidikan semakin luas, dan ekonomi terus bergerak. Namun di balik semua itu, terdapat realitas yang tidak merata. Ada daerah yang meleset jauh ke depan, tetapi ada pula yang masih berjuang mengejar ketertinggalan. Disinilah pentingnya kesadaran kolektif. Ketika kita menyadari bahwa masih ada kesenjangan, kita sebenarnya sedang membuka pintu untuk perubahan. Tanpa kesadaran itu, kita berisiko terjebak dalam ilusi kemajuan, merasa sudah cukup padahal masih banyak yang perlu diperbaiki. Maka gagasan untuk mengantisipasi keterbelakangan menjadi sangat relevan. Mengantisipasi berarti kita tidak menunggu sampai masalah menjadi lebih besar. Kita tidak menunggu sampai ketertinggalan itu semakin jauh dan sulit dikejar. Kita justru bergerak lebih awal, mempersiapkan diri, memperbaiki sistem, dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Langkah pertama dalam mengantisipasi keterbelakangan adalah pendidikan. Pendidikan bukan hanya soal sekolah, tetapi tentang bagaimana kita membentuk cara pikir. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan adaptif. Tanpa itu kita akan sulit bersaing di dunia yang terus berubah dengan cepat. Namun, pendidikan juga harus merata. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal hanya karena perbedaan lokasi atau kondisi ekonomi. Setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Langkah berikutnya adalah pemerataan pembangunan. Kemajuan tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar. Jika hanya sebagian wilayah yang berkembang, maka kesenjangan akan semakin lebar. Dan kesenjangan yang dibiarkan terlalu lama dapat menjadi sumber berbagai masalah sosial. Oleh karena itu, pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah, dari pusat hingga pelosok. Infrastruktur, akses kesehatan, dan peluang ekonomi harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan diri menghadapi perubahan zaman. Dunia saat ini bergerak sangat cepat, teknologi berkembang, pekerjaan berubah, dan tantangan baru terus muncul. Jika kita tidak siap, maka kita akan tertinggal. Mengantisipasi keterbelakangan berarti kita harus proaktif. Kita harus belajar hal-hal baru, mengembangkan keterampilan, dan terbuka terhadap inovasi. Kita tidak bisa hanya bertahan dengan cara lama,
sementara dunia sudah bergerak maju. Namun, semua ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Ini adalah tanggung jawab bersama, pemerintah, masyarakat, dan setiap individu. Setiap orang memiliki peran. Setiap langkah kecil yang kita ambil, jika dilakukan bersama akan menjadi gerakan besar yang membawa perubahan. Nah, disinilah pentingnya membangun pola pikir yang tepat. Alih-alih merasa rendah diri karena keterbelakangan, kita justru harus menjadikan sebagai motivasi. Kita harus melihatnya sebagai tantangan, bukan sebagai kelemahan. Karena bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tidak memiliki masalah, tetapi bangsa yang mampu menghadapi masalah dan terus bergerak maju. Nah, kesadaran akan keterbelakangan seharusnya tidak membuat kita pesimis, justru sebaliknya. Itu harus menjadi bahan bakar untuk perubahan. Itu adalah pengingat bahwa perjalanan kita masih panjang dan masih banyak hal yang bisa kita capai. Bayangkan, jika setiap individu memiliki kesadaran ini, bayangkan jika setiap orang berusaha untuk menjadi lebih baik, berkontribusi, dan tidak hanya menunggu perubahan datang, maka perlahan kesenjangan akan mengecil, ketertinggalan akan berkurang, dan kita akan bergerak bersama menuju kemajuan yang lebih merata. Pada akhirnya, pesan yang ingin disampaikan sangat sederhana namun mendalam. Kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan. Kita harus berani melihat kekurangan kita sendiri, tetapi setelah itu kita juga harus berani melangkah. Karena masa depan tidak ditentukan oleh kondisi kita hari ini, tetapi oleh apa yang kita lakukan untuk memperbaikinya. Dan mungkin disitulah letak kekuatan sebenarnya. Bukan pada seberapa jauh kita sudah berjalan, tetapi pada kesadaran untuk terus bergerak maju.